Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini. Sekalipun suasana hujan, tetapi kita bisa hadir pada majelis kajian ini untuk meneruskan kajian kita membaca kaitan dengan fikih ibadah yang pada waktu yang telah lalu pertemuan kita terakhir sampai pada perkara-perkara yang membatalkan wudu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan terakhir kemarin kita baca al-mas'alatus sadisah, yaitu masalah yang persoalan yang keenam tentang nawaqidihi, tentang pembatal wudu. Kemarin kita sampai pada nomor yang ketiga, ya. Yang pertama, pembatal wudu itu adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan. Apapun yang keluar baik dari kubul maupun dubur, baik itu bentuknya adalah cairan, ya, sesuatu yang cair, atau benda padat, ya, atau bahkan gas, ya, atau dengan kata lain angin, ini bisa membatalkan wudu kecuali, kemarin kita kecualikan perkataan para ulama, yaitu angin atau gas yang keluar dari kubul seorang wanita. Seorang wanita dalam kondisi tertentu, pada musim-musim tertentu, ya, wanita tertentu, kondisi-kondisi tertentu, dan musim tertentu, kadang seorang wanita mengeluarkan gas atau angin dari kubulnya, dari jalan depannya, dan itu, ya, yang paling rajih disampaikan oleh para ulama, itu tidak termasuk membatalkan wudu karena tidak termasuk kategori kentut, ya. Kentut itu keluar dari jalan belakang. Jika keluar dari jalan depan maka tidak termasuk kentut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, ya, keluarnya sesuatu atau keluarnya sesuatu yang najis dari bagian atau anggota badan yang lain, ya.
Kemarin kita sampaikan panjang lebar, jika sesuatu yang keluar seperti darah atau misalnya muntah-muntah dan keluarnya adalah banyak, maka yang lebih utama fal aula, yang lebih utama seseorang hendaklah berwudu. Jika seseorang mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, ya, jumlah yang banyak, atau dia muntah, tetapi muntahnya juga banyak, ya, dari anggota badannya, misalnya dari telinganya atau dari hidungnya keluar darah, dan darah ini jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya banyak, fal aula ayyatawadda minhu, maka yang lebih utama, yang lebih baik adalah ia berwudu darinya. Lebih diutamakan untuk berwudu, ya. Tetapi wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil itfaq. Tetapi kalau jumlahnya itu hanya sedikit, ada darah keluar sedikit, misalnya digigit nyamuk misalnya, atau barangkali ada bagian tubuh yang luka kemudian karena tubuh kita bergerak kemudian mengalami peregangan, kemudian keluar darah dari yang luka itu misalnya. Kalau keluarannya hanya sedikit, maka sepakat para ulama, ya, bahwa itu tidak sampai membatalkan wudu. Wa in kana yasiran fala yatawadda minhu bil itfaq. Kalau sedikit, kesepakatan para ulama itu tidak membatalkan wudu. Kemudian yang ketiga adalah zawalul akli, hilangnya akal atau tertutupinya akal. Seperti misalnya, ya, karena bi'irma'in, karena pingsan, ya, pingsan, atau bahasa kita semaput, ya, kesambet karena pingsan, atau naum, atau tidurnya tidur yang lelap. Kemarin kita sampaikan, ya, bahwa al-ainu wika usyah, bahwa mata itu adalah pengikat dubur. Artinya ketika mata kita ini dalam keadaan tidak terpejam, ketika mata kita ini dalam keadaan bisa melihat, artinya dia dalam kondisi sadar. Ketika mata kita dalam keadaan tidak terpejam, melek bahasa Jawanya, maka kita sangat mungkin bisa mengetahui jika ada sesuatu yang keluar dari dubur kita. Tetapi ketika mata kita sudah merem, sudah tidur lelap, maka kita sudah tidak tahu lagi apakah ada sesuatu yang keluar dari perut kita lewat dubur kita ataukah tidak, maka kita tidak bisa memastikannya. Kecuali seseorang yang tidur dan bisa memastikan, seperti tidurnya hanya tidur ringan, terhuyung-huyung sambil tidur dalam keadaan duduk bersila misalnya, ini bisa memastikan. Tetapi tidur yang dia tidak bisa memastikan, tidurnya dalam keadaan lelap, sehingga dia tidak tahu lagi tentang kondisi dirinya, tentang kondisi tubuhnya, apakah barangkali seseorang itu keluar angin atau barangkali tidak, dia sangat tidak paham, tidak sadar. Maka yang seperti ini yang kemudian bisa membatalkan wudu, atau paling tidak yang seperti ini anjurannya adalah untuk melaksanakan wudu. Jika memang tidurnya adalah tidur yang mustaghraq, tidur yang menenggelamkannya sehingga dia tidak tahu lagi hayatu kana naum, keadaan dirinya ketika dia tidur. Amman naumul yasir, adapun tidur yang ringan, ya, tidur yang tidak terlalu lelap, fa innahu la yanqudul wudu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Jadi sebenarnya yang membatalkan itu bukan tidurnya, tetapi hilangnya akal hingga dia tidak sadar tentang kondisi dirinya. Jadi sebenarnya persoalan bukan pada tidurnya,
Tetapi ya ketika dia hilang akal disebabkan karena tidur itu. Ketika tidur barangkali nampaknya ringan, tetapi dia betul-betul terlelap sampai keluar suaranya yang her barangkali. Tidurnya dia sangat terlelap sehingga tidak sadar tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, maka hilangnya kesadaran itulah yang kemudian menyebabkan dia diperintahkan untuk berwudu. Adapun amman naumul yasir fa innahu la yanqudul wudu. Adapun tidur yang ringan maka ini tidak sampai membatalkan wudu. Kenapa? Li'anna sahabata radhiyallahu anhum, karena para sahabat yang semoga Allah Ta'ala ridho kepada mereka, karena yusibuhumun nu'as, mereka dulu pernah mengalami kantuk yang luar biasa. Nu'as itu kantuk tapi sampai pada tidur. Jadi tidak sampai lelap, tapi duduk sambil terkantuk-kantuk. Wahum fi intidoris shalah, dan mereka ini dalam keadaan menunggu sholat. Ya, dan itu terjadi dalam satu riwayat saya baca dalam Taisiril Alam, terjadi ketika mereka menunggu untuk berjamaah sholat isya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali waktu mengakhirkan sholat isya sampai tengah malam. Dan sebenarnya itu adalah waktu sholat isya yang paling utama jika tidak memberatkan umatnya. Waktu sholat isya yang paling utama sebenarnya adalah diakhirkan jika tidak memberatkan umatnya. Maka Nabi sesekali mengakhirkan sholat isya-nya, tetapi yang paling sering tetap dilakukan di awal waktunya. Suatu kali karena para sahabat datang di waktu yang awal dan mereka setia menunggu Nabi, setia sampai Nabi keluar dari rumahnya untuk sholat isya. Ini yang barangkali tidak seperti kita ya. Kalau kita imamnya ditunggu-tunggu ndak hadir-hadir, ya tinggal sudah. Imam telat 2 menit saja sudah ragumanan kan ya. Kalau dulu itu sahabat menunggu Nabi dalam waktu yang lama sampai mereka ya duduk sampai terkalahkan oleh rasa kantuknya yang luar biasa hingga mereka tidur dalam keadaan duduk ya, dalam keadaan duduk. Dan kemudian wayakumuna, ketika Nabi kemudian ya keluar dari rumahnya, kemudian azan dikumandangkan, kemudian iqamah dikumandangkan, yakumuna, mereka pun bangkit dari duduk sambil tidur. Sahabat bangkit dari tidurnya dalam keadaan duduk, yusalluna, mereka pun kemudian melaksanakan sholat, wala yatawadduun, dan mereka pun tidak berwudu. Mereka menunggu sholat, duduk sampai tertidur, tidurnya tetap dalam keadaan duduk. Jadi mereka tidak nunggu itu kemudian pulang ambil bantal ya, sambil nunggu enggak. Jadi sambil duduk sambil ya menanti ya datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi datang, kemudian azan dikumandangkan, sampai kemudian iqamah dikumandangkan, para sahabat yang duduk sambil tertidur dalam waktu yang lama ini, mereka pun bangkit tanpa berwudu dan mereka melaksanakan sholat isya. Ini yang kemarin kita baca. Selanjutnya para jamaah rahimakumullah, yang keempat adalah massu ya farjul adami bila hailin, menyentuh farji, menyentuh kemaluan bila hailin ya, tanpa hail. Hail itu apa? Selemek, pembatas ya. Menyentuh kemaluan tanpa apa yang paling gampang ya, tanpa pembatas, tanpa lemean seperti itu. Li hadisin ya Basar bin Sofwan ya, Basarah bin Sofwan,
yaitu berdasarkan hadis ya dari Basarah bin Safwan, semoga Allah meridhai kepadanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang massa itu sengaja untuk menyentuh ya. Jadi menyentuh ya, massa itu menyentuh, tapi bahasa sebenarnya bukan menyentuh. Bahasa yang pas bahasa Jawa itu massa itu gegem ya, nyenggol tapi dengan batin telapak tangan. Ini kan zahir. Ini zahir telapak tangan, ini batin telapak tangan. Massa ini adalah menyentuh tapi dengan kesengajaan. Menyentuh dengan sengaja itu ya secara akal adalah nyentuhnya dengan ini wong sengaja. Kalau ini kan barangkali tidak sengaja. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh zakarnya, kemaluannya, falyatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Wa fi hadisin Abi Ayyub wa Ummu Habibah ya, dan hadis dari Abi Ayyub dan Ummu Habibah ya, dikatakan man massa farjahu, barang siapa yang menyentuh farjinya, menyentuh kemaluannya, fal yatawadda, maka hendaklah ia berwudu. Jamaah rahimakumullah, terjadi khilaf di antara para ulama terkait tentang menyentuh kemaluan ini, menyentuh farjinya ya. Pendapat yang pertama adalah menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapatnya Imam Malik, dan ini pendapat di kalangan beberapa sahabat, bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Pendapat pertama. Alasannya apa? Disebutkan dalam salah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Syalbani mengatakan hadis ini sahih. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki ya menemui Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ma tara fi rajulin massa dzakarahu." Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau? Apa pendapat engkau ya Rasulullah mengenai seorang laki-laki massa dzakarahu fi shalah, yang menyentuh kemaluannya ketika sholat? Nah, ini orang gawian ya. Kayak sholat kok ya nyentuh-nyentuh barang. Ini ada sahabat yang tanya begitu, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seorang laki-laki yang menyentuh kemaluannya ketika dia sholat, zakarnya ketika dia sholat?" Ya, apa mungkin? Mungkin saja karena gatal barangkali. Kalau zaman dulu kan dicokot tengu misalnya kan. Ya, sekarang kan hampir tidak ada anak kok garuk-garuk zakarnya karena ono tengune ya. Kalau dulu kan hal yang lazim, biasa. Sahabat bertanya begitu ya. Qala, Nabi pun kemudian mengatakan, wa hal huwa illa mudghatun minka au bad'atun minka. Nabi mengatakan, sesungguhnya bukankah zakar itu hanya bagian atau sekerat daging, hanya sekerat daging darimu atau bagian daging darimu? Sahabat pun menjawab, bala, benar ya Rasulullah. Artinya ketika laki-laki ini bertanya kepada Nabi, ya Nabi, apa pendapat engkau jika ada seorang laki-laki dia menyentuh farjinya, zakarnya ketika sholat, batalkah, berwudukah? Nabi menjawab, bukankah itu hanya bagian dari anggota badanmu? Bukankah itu hanya satu daging atau sekerat daging, bagian dari anggota tubuhmu? Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan sahabat ini tidak mengarah bahwa ketika ia menyentuh itu membatalkan wudunya.
Karena bagaimanapun itu adalah bagian dari anggota badan kita. Oleh karenanya Imam Abu Hanifah dan ya salah satu pendapat Imam Malik ya yang berpendapat bahwa menyentuh zakar, menyentuh kemaluan itu mutlak tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah bahwa menyentuh kemaluan ini membatalkan wudhu. Dan ini adalah pendapatnya Imam Syafi'i, kemudian pendapatnya atau mazhabnya Imam Malik, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga pendapat yang paling masyhur dari Imam Ahmad bin Hambal yang mengatakan bahwa ketika seseorang menyentuh kemaluannya maka itu membatalkan wudhunya. Dalil yang digunakan adalah hadis yang diantaranya yang ada di dalam ya kitab yang kita baca ini, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man massa zakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang sengaja menyentuh kemaluannya falyatawaddo, maka hendaklah ia berwudu. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga, menyentuh kemaluan ini membatalkan wudhu jika menyentuhnya dengan syahwat. Menyentuh kemaluan, menyentuh zakarnya, hakikatnya ia akan bisa membatalkan wudhu, ya, membatalkan wudhu jika menyentuhnya dengan syahwat. Tetapi kalau menyentuhnya dengan tanpa syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapatnya Imam Malik ya dan beberapa pendapat para sahabat, termasuk diantaranya adalah ulama ya mu'asyirin Syekh Nasiruddin Albani yang beliau mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu bisa membatalkan wudhu jika menyentuhnya dengan syahwat. Kalau menyentuhnya tanpa dengan syahwat, maka itu tidak membatalkan wudhu. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat pertama mengatakan menyentuh kemaluan mutlak tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang kedua membatalkan wudhu. Pendapat yang ketiga, kalau dengan syahwat maka membatalkan wudhu. Jika tidak dengan syahwat maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat yang keempat adalah bahwa berwudu ketika menyentuh kemaluan hukumnya adalah dianjurkan, sunnah, tidak membatalkan wudu tetapi dianjurkan untuk berwudu. Ketika memang dia tidak berwudu maka wudunya tidak batal. Tetapi ketika dia berupaya untuk berwudu maka itulah yang terbaik. Ini adalah salah satu di antara pendapatnya Imam Ahmad dan ini menjadi mazhabnya atau pendapatnya pegangannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Dia mengatakan bahwa menyentuh kemaluan pada dasarnya tidak membatalkan wudhu. Tetapi jika seseorang menyentuh kemaluannya kemudian dia berwudhu, maka itu adalah sesuatu yang lebih baik dan itu dianjurkan. Sekalipun jika terpaksa tidak berwudu, itu pun tidak membatalkan wudunya. Dan pendapat yang keempat ini pendapat yang cukup bagus dan saya baca seperti di Shahih Fiqhus Sunnah, kemudian dalam kitab yang lain, ini yang arjah, pendapat yang terkuat, pendapat yang paling kuat. Kenapa? Karena memang kemaluan itu tidak lain adalah bagian dari anggota badan, sehingga terkadang seseorang memang sangat perlu dalam kondisi tertentu barangkali dia tidak bisa meninggalkan dari menyentuh kemaluannya karena barangkali gatal, karena ada sesuatu yang lain. Tetapi ketika seseorang menyentuhnya kemudian dia berwudu, itu yang terbaik. Sekalipun sebenarnya tidak membatalkan wudunya. Jamaah rahimakumullah, lalu bagaimana ketika ada seorang suami menyentuh kemaluan pasangannya, menyentuh kemaluan istrinya.
pendapatnya beraneka ragam, tetapi sebenarnya tidak ada dalil yang menjelaskan tentang batalnya. Ya, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang batalnya. Tetapi ketika seseorang tidak berwudu terkait dengan itu lebih baik, ya, lebih baik. Tetapi ketika ada seorang ibu dia dalam keadaan sudah berwudu, kebetulan barangkali dia menyentuh kemaluan alat vital anaknya yang masih kecil, ini pendapat yang lebih kuat adalah tidak sampai membatalkan wudu ibunya. Kenapa? Karena sesuatu yang hajah, sesuatu yang kadang tidak bisa ditinggalkan dari seorang ibu, sesuatu yang kadang harus dilakukan dan tidak bisa ditinggalkan. Maka ketika ada seorang ibu barangkali dia terpaksa harus menyentuh, ya, farji atau kemaluan anaknya, ya, barangkali karena nyiboi barangkali, maka itu tidak membatalkan wudunya. Karena pada akhirnya seorang manusia itu tidak bisa menajiskan orang lain, tidak bisa menajisi orang lain. Adapun barangkali ketika dia terkena percikan air kencingnya sedikit barangkali, maka ketika dalam keadaan suci cukup dengan membasuh tangan yang terkena najisnya, tidak sampai kemudian dia harus berwudu karena tidak sampai membatalkan wudunya. Itulah yang disampaikan oleh oleh para ulama terkait tentang batal dan tidaknya menyentuh kemaluan. Misal seperti Imam Az-Zuhri, Imam Al-Auza'i, mereka berpendapat bahwa, ya, seorang ibu ketika menyentuh kemaluan anaknya itu tidak sampai membatalkannya. Kenapa? Itu hajat, sesuatu yang terkadang sangat diperlukan oleh seorang ibu. Sekalipun sekali lagi, jika seseorang berkeinginan untuk berwudu, maka itu sesuatu yang baik. Kemudian yang kelima, jamaah rahimakumullah, ya, terkait tentang aklul lahmil ibil, terkait tentang makan daging unta. Makan daging unta di kitab ini, ya, pada kitab ini dimasukkan dalam perkara yang bisa membatalkan wudu. Memakan daging unta, baik daging unta itu dimasak, ya, dengan dibakar atau dimasak dengan cara apapun, ketika seseorang memakan daging unta maka dia dianjurkan untuk berwudu, Li hadisin Jabir bin Samurah, berdasarkan hadis dari Jabir bin Samurah, ia mengatakan, anna rajulan sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, atawaddo min luhumil ghanam, ya Rasulullah, apakah saya harus berwudu jika saya mengkonsumsi, memakan daging ghanam? Ghanam itu kambing, ya. Orang Arab itu termasuk makanan kesukaannya adalah kambing. Dan di sana kalau makan daging kambing, irisannya tidak seperti di tempat kita. Di tempat kita irisannya tipis-tipis kayak ATM, ya. Jadi tipis-tipis, ya. Tempe saja kan kayak ATM, tipis-tipis kayak KTP, ya. Kalau di sana irisan daging itu, ya, besar-besar, toalan, ya. Jadi ditoal-toal besar-besar. Dan mereka namanya makan daging kambing itu sesuatu yang biasa. Bahkan yang namanya kepala, kaki itu hampir, ya, sesuatu yang dibuang, ya. Di sana tidak diminati. Dulu ada beberapa kawan ketika kuliah di Madinah itu sering ngupeni das wedus sikil wedus, ya, karena orang kanggo gawe. Di tempat kita favorit, ya, kalau sudah namanya kikil itu, wah, nah, enaknya tidak karuan, ya. Jadi daging kambing itu sesuatu yang biasa mereka makan daging kambing atau kambing satu, ya, tidak terlalu besar, dimakan berempat, itu sesuatu yang lazim mereka dan habis. Karena makannya makan daging, ya. Jadi makannya makan daging. Kalau kita kan makan nasi dikasih daging. Sana makan daging, ya daging.
Jadi ada kambing guling 1 berempat itu biasa ya. Nek kita begitu tiap hari ya tekor ya. bisa. Ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, atawaddu min luhumil ghanam?" Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu ketika kami makan daging kambing? Qala, Nabi mengatakan, "In syi'ta tawaddu." Kalau kamu mau wudulah. Wa in syi'ta la tatawaddu. Tetapi kalau kamu mau ya tidak perlu berwudu. Artinya apa? Nabi memberikan pilihan. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Nabi, apakah saya harus berwudu ketika makan daging kambing?" Ya, dimasak dengan cara apapun. Sebagian orang mengatakan kalau dimasak dengan api maka akan membatalkan wudunya. Maka padahal yang namanya masak itu lazimnya dengan api, kecuali sekarang dengan listrik ya barangkali bisa. Ya. Maka Nabi memberikan pilihan, in syi'ta tawaddu wa in syi'ta la tatawaddu. Kalau kamu mau, kamu bisa berwudu. Tetapi kalau kamu mau ya tidak berwudu tidak mengapa. Ini jawaban Nabi. Nabi memberikan pilihan. Berwudu boleh, tidak berwudu boleh. Qala, sahabat itu kemudian bertanya lagi, "Anatawaddu min luhumil ibil?" Ya Rasulullah, apakah kami harus berwudu jika kami makan daging unta? Jika kami makan daging unta, qala, Nabi mengatakan, "Na'am, ya. Tawaddu min luhumil ibili." Berwudulah ketika kalian memakan daging unta. Berwudulah ketika kalian makan daging unta. Jamaah rahimakumullah, terjadi ya khilaf di kalangan para ulama ya. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan perbedaannya sangat panjang. Tetapi ya dari pendapat itu ada yang mengatakan harus berwudu, ada yang mengatakan tidak harus berwudu. Tetapi dua pendapat itu karena Nabi mengatakan tawaddu min luhumil ibil, berwudulah ketika kalian makan daging unta, maka mayoritas atau kecenderungan di kalangan para ulama, bukan mayoritas, kecenderungannya adalah tetap berwudu ketika seseorang memakan daging unta. Dan kita kalau tempat kita hampir-hampir tidak ada ya. Kalau kita tidak ke Arab Saudi barangkali ya tidak akan mendapati daging unta. Dan di sana pun juga ya tidak semuanya bisa menikmati daging unta. Karena unta itu semakin kesini jumlahnya semakin sedikit, semakin jarang. Ya, tetapi yang terbanyak daging itu ya daging kambing. Daging unta tidak banyak. Untanya semakin jarang. Maka kalau toh di antara kita barangkali ya tidak bersinggungan tentang makan daging unta ini, ya tidak kemudian kita ra usah dirembuk, wong paling dhewe ra tau mangan. Ndak, ini bagian dari ilmu yang juga harus kita pelajari. Imam An-Nawawi beliau mengatakan ya, fakhtalafal ulama fi aklil luhumil jazur. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan daging unta. Wa dzhabal aktsaruna ila annahu la yanqudul wudu. Pendapat yang terbanyak ini adalah tidak membatalkan wudu. Mimman dzaba ilail khulafaul arba'ar rasyidin, seperti khalifah yang 4 ya, khulafaur rasyidin yang 4. Ini mereka tidak beranggapan bahwa makan daging unta ini membatalkan wudu. Wa dzahaba ila inqidha'il wudu bi Ahmad bin Hambal, yang berpendapat bahwa memakan daging unta ini membatalkan wudu, di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hambal, wa Ishaq bin Rahawai, wa Yahya bin Yahya,
wa Abu Bakar bin Mundir dan seterusnya. Dan kemudian beliau mengatakan, insya Allah pendapat yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang kedua, yaitu membatalkan wudhu ihtiyaton sebagai sebuah kehati-hatian. Jadi terlepas ya pendapat debatable apakah kemudian itu membatalkan wudhu atau tidak. Kalau Nabi ketika ditanya sahabat demikian, apakah kami harus berwudhu ketika kami makan daging kambing? Nabi mengatakan, kalau kamu mau wudhu, kalau kamu tidak mau ya tidak usah. Tetapi ketika ditanya apakah kami harus berwudhu ketika kami makan daging unta, Nabi mengatakan iya, hendaklah berwudhu ketika makan daging unta. Karenanya terlepas perbedaan pendapat antara makan daging unta itu membatalkan dan atau tidak, maka langkah kehati-hatiannya adalah kita berupaya untuk berwudu yang barangkali di antara kita berkesempatan menikmati menyantap daging unta. Yang terakhir yang keenam adalah ariddatu anil Islam, murtad dari agama Islam. Ketika seseorang murtad dari agama Islam berarti kesuciannya telah hilang. Kesuciannya telah hilang. Innal musyriku, sesungguhnya orang musyrik itu adalah najis. Bukan najis badannya tetapi sifatnya, sifatnya itu memang dia tidak suci. Sehingga riddatu alil Islam, bahwa ketika seseorang itu murtad dari agama Islam, maka wudunya telah batal. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang mengingkari keimanan, dia telah kufur terhadap keimanannya, artinya telah murtad dari agama Islam. Faqad habita amaluhu, berarti amalnya telah lenyap. Artinya apa? Kesuciannya pun juga sudah hilang. Artinya ketika seorang itu dalam keadaan riddah murtad dari Islam, maka kesuciannya hilang, berarti wudunya pun juga sudah batal. Ya, sekalipun dia sudah tidak wajib sholat karena bukan lagi orang Islam. Wa kullu ma aujabal ghusli aujabal wudu ghairul maut, maka semua apapun perkara yang mewajibkan mandi berarti mewajibkan wudu. Orang murtad kemudian masuk lagi kepada agama Islam, salah satu di antara yang harus dilakukan adalah dia harus mandi. Maka sesuatu yang mewajibkan mandi, maka dia mewajibkan wudu. Ghairul mauti, kecuali kematian. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, inilah 6 perkara termasuk pembatal-pembatal wudu, sekalipun ada pendapat bahwa itu tidak membatalkan, tetapi hanya dianjurkan. 6 perkara yang pertama adalah yang keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, keluarnya sesuatu yang najis dari anggota badan selain 2 jalan tadi. Kemudian hilangnya akal, hilangnya kesadaran, kemudian menyentuh kemaluan. Tadi perbedaan pendapatnya, sunnahnya adalah berwudu, kemudian makan daging unta, dan yang terakhir adalah riddatu anil Islam, yaitu murtad dari agama Islam. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, barangkali ada pertanyaan, kalau ada kami persilahkan jika ada. Cukup? Baik, ibu bapak rahimakumullah, ini yang bisa kita kaji pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Pasal-pasal yang selanjutnya, yang berikutnya kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.